Shalom saudaraku, selamat datang kembali di dalam channel Firman Hidup. Saudara, channel ini dihadirkan dengan satu keyakinan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Amin, saudara. Saudara, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Sana dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saya ingin mengulang ayat yang pertama. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang profesor sejarah, ya. Profesor sejarah dari Israel, dia seorang yang sangat terkenal yang bernama Yuval Noah Harari. Saudara, Yuval Noah Harari dalam salah satu buku yang berjudul Homo Deus mengatakan bahwa manusia atau kita yang disebut sebagai Homo Deus gitu ya. Awalnya dia menulis buku sebenarnya Homo Sapiens ya. Homo Sapiens, kita ini manusia menurut Noah Harari, karena beliau adalah seorang ateis begitu ya. Dia mengatakan manusia itu sudah mencapai puncaknya. Ya. Sudah mencapai puncaknya dengan maksimal. Mengapa? Karena sudah mengalahkan 3 musuh utama. Yang pertama, kelaparan. Yang kedua, sakit penyakit. Yang ketiga, perang. Saudara, yang pertama, kelaparan maksudnya apa? Saudara, jarang ada orang kelaparan, kata Harari. Bahkan kebanyakan orang sekarang itu meninggal bukan karena kelaparan menurut dia, tapi karena kebanyakan makan, saudara. Kena diabetes, kena kolesterol, dan lain sebagainya. Apakah itu karena kelaparan? Bukan, karena kebanyakan makan, Bapak Ibu. Saudara, yang kedua adalah penyakit. Kata Harari mengatakan, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, obat-obatan dan lain sebagainya, penyakit sudah banyak sekali yang bisa dilawan. Sudah ada obatnya di sana-sini. Dulu orang batuk sedikit udah khawatir, saudara. Sekarang sudah banyak sekali obat di sana-sini. Yang ketiga, Harari mengatakan tentang perang. Saudara, kalau dulu orang ya dari satu suku perang dengan suku yang lain, begitu kan ya? Dari satu bangsa perang dengan bangsa yang lain, begitu ya, pada zaman barbar, begitu kan? Tetapi sekarang Harari mengatakan kita hidup di dalam peradaban yang sudah makin maju. Sudah sedikit sekali perang, hampir boleh dikatakan tidak ada. Sehingga manusia hidup dengan harmonis. Oleh karena itu Harari mengatakan apa? Karena sudah begitu maju, maka si Homo sapiens ini, si manusia ini, sekarang sedang meningkat, menanjak, bukan lagi menjadi Homo sapiens, saudara. Menjadi apa? Homo Deus, manusia Allah. Wow. Artinya apa? Artinya kita adalah jawaban bagi seluruh masalah yang ada di dalam hidup kita. Saudara, ironisnya kalimat itu muncul hanya beberapa saat sebelum munculnya COVID-19. Bapak Ibu Saudara, begitu COVID-19 itu menghantam seluruh dunia, maka betapapun ketika dikatakan manusia itu mampu untuk mengatasi segala sesuatu, maka manusia itu harus belajar untuk berlutut. Manusia itu belajar untuk mengakui bahwa kita punya kelemahan. Saudara, jangankan 10 tahun, 100 tahun kita mau prediksi. 5 menit saja ke depan kita tidak bisa memprediksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal yang ke-90, ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Saudara, tempat perteduhan itu apa maksudnya? Tempat perteduhan itu adalah ketika segala sesuatu badai dalam kehidupan menghantam kita. Problematika, kesulitan hidup. Apa yang menjadi shelter kita? Atau siapa yang menjadi naungan kita? Sudah banyak orang yang mengatakan yang menjadi naungannya adalah kekuatannya sendiri.
kemampuan dan akal pikirannya sendiri, pencapaiannya sendiri, mungkin juga harta kekayaannya sendiri. Saudara, pandemik ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita pikir bisa menjadi tumpuan hidup kita, tetapi semua itu adalah bersifat sementara, tidak bisa diandalkan. Saudara, yang bisa diandalkan cuma satu. Pemazmur mengatakan, Tuhan. Mengapa, saudara? Pemazmur mengatakan, Tuhanlah yang menjadi tempat perteduhan kita. Turun-temurun, dan dia memberikan alasan. Sebab sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi itu ada, sebelum dunia itu diperanakan, dari selamanya sampai selama-lamanya, Tuhan sudah ada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini kita sudah mengikut Tuhan sudah cukup lama. Tetapi izinkan saya juga bertanya kepada kita, apa yang menjadi naungan kita? Kepada siapa kita bersandar sungguh-sungguh ketika kita sedang berada di dalam pergumulan dan beban berat dalam hidup kita? Ketika kita datang pada Tuhan dan Dia menjadi tempat perteduhan dan naungan kita, saudara, kita selalu punya pengharapan. Kita selalu punya kekuatan, bukan untuk lari dari masalah, saudara, tetapi kekuatan, pengharapan untuk menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena Dia sudah ada bahkan sebelum segala sesuatu ada. Dan Dialah tempat perteduhan kita. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keluarga kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemik dan keterbatasan ini, mari ingat, ada Tuhan yang menjadi naungan kita. Ada Tuhan yang menjadi tempat kita bersandar dan berharap setiap hari. Selalu ada harapan di dalam Dia. Saudaraku, tetap sehat, tetap semangat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.